Bab 054. Stella membuka tutup kepala jas hujannya, tak peduli rintiknya hujan mulai membasahi kepalanya. Ia kesal pada Alex. Jalu menunjukkan luka terjepit tali serutan di bawah dagunya. Tepatnya leher bagian depan. La mendongak agar Alex lebih jelas melihatnya. Nih, kelihatan kan mas? Gerutu Stella. Alex melihat luka itu. Tidak parah. Hanya sebuah titik merah saja. La lalu menundukkan wajahnya. Kap Stella terkejut. Sudah tak obati, ucap Alex sambil tersenyum. Stella menurunkan kepalanya yang tadi sedikit mendongak. Lalu mengerjapkan mata berkali-kali. Ini tadi apa? Alex mensapanya. Di leher. Tiba-tiba saja jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Sedangkan Alex lalu membantunya dengan santai memakaikan kembali tutup jas hujannya karena hujan makin deras. Ayo. Nanti bapak nunggu-nunggu. Ya Tuhan, si pangeran Brebes ini memang luar biasa pintar membuat hati Stella berbunga-bunga dan bergetar tak karuan secara bersamaan. Bisa-bisanya dia bersikap sesantai itu sementara Stella hampir meluruh jatuh ke tanah. Dan kini Alex sudah naik ke atas motor NMAX milik Apco berwarna merah hitam itu. Ayo naik. Bak kerbau yang dicocok hidungnya, Stella langsung menaiki motor itu. Dan mengalungkan tangannya di pinggang Alex. Motor pun melaju membelah hujan dengan hati-hati agar Pangeran Brebes bisa mengantarkan Princess Stella dengan selamat ke villa. Apakah ada yang lebih romantis dari ini? Stella pernah kencan ke tempat-tempat paling romantis di dunia. Seperti Bali, Paris, Roma, bahkan sampai ke Santorini. Dengan pemandangan alam dan suasana romantis menakjubkan yang mendukung. Namun tak Stella sangka jika berboncengan motor di tengah hujan seperti ini bersama dengan Alex, menjadi hal paling romantis yang pernah dilakukannya. Ia makin mengeratkan pelukannya. Dan berharap kalau perjalanan dari klinik ke villa, sejauh Selat Malaka, Pulau Sumatera. Flashback kemarin. Kenapa selalu ada pemakluman dari apa yang Boril perbuat? Kenapa selalu ada maaf untuknya? Bahkan di saat dia melakukan lagi kesalahan yang sama. Karena dia sadar kalau dia salah. Dan mau memperbaiki kesalahannya. Meski menerima hinaan dan ujian. Bukan hanya dari Antonio dan Adriana. Tapi dari adiknya sendiri. Jawab Bayu. Apa bedanya sama aku? Aku sanggup membeli perusahaan Kasano demi menyelamatkan Aprilia dari kelakuan bejat Boril yang ia ulangi lagi setelah ia lakukan itu pada Amanda. Nada bicara Andika naik satu oktav dan Cindy terkejut mendengarnya. Andika yang duduk di sofa besar berhadapan dengan orang tuanya lalu menatap dalam Bayu. Sadarlah nak. Aprilia bukan jodohmu. Mau kamu paksa sampai kapanpun, kamu gak akan berhasil. Papa dan Mama seharusnya paham kenapa aku begini. Mana kami paham kalau pulang dari Jerman kamu gak bilang apapun saat Aprilia menikah dengan Boril. Kamu seolah menerima pernikahan mereka. Kamu seolah ikut bahagia. Andika tak bisa menahan emosinya ketika bicara dengan Cindy. Itu karena Mama yang bilang kalau mereka terlibat surat kontrak selama 1 tahun. Dan aku menunggu mereka berpisah. Bayu dan Cindy terkejut mendengarnya. Terutama Bayu. Dia bahkan tak menyangka jika Andika juga tahu soal surat itu. Mama bercerita tentang itu bukan berarti Mama membuka jalan bagi kamu dekat dengan Aprilliat. Sentak Cindy. Andika berdiri dari duduknya. Lalu tertawa miris. Lalu berjalan ke arah jendela dan mulai mengintimidasi orang tuanya. Dulu, aku pernah bilang kalau aku suka sama Aprilia. Mama bilang, Aprilia masih SMA. Cari uang sana yang banyak. Lalu lamar Aprilia. Andika bercerita lirih.
Sementara Cindy dan Bayu masih duduk ingin mengetahui sampai di mana Andika bisa marah pada mereka. Aku menurut. Aku ikut papa kerja keras membantu perusahaan. Bahkan sampai punya perusahaan sendiri. Aku gak iri meski Boril gak perlu kerja dan mengembangkan perusahaan. Dia bebas menentukan hidupnya berpindah-pindah dari pelukan perempuan satu ke perempuan yang lain. Aku gak iri karena aku punya impian akan melamar Aprilia kalau dia sudah lulus kuliah nanti. Andika lalu melihat kedua orang tuanya tajam. Apa yang aku dapat? Aprilia sudah hamil dan akan segera menikah. Aku hancur dan gak bisa apa-apa. Tapi saat mendengar kalau Boril mempermainkan pernikahannya, maka aku punya kesempatan dalam 1 tahun ke depan. Dan itu terjadi tak lama. Beberapa hari setelah menikah, Boril berulah. Lalu aku pikir, inilah saatnya mengambil Aprilia darinya. Tapi, ternyata kalian sangat menyayangi Boril dan selalu membantunya. Sedangkan aku harus berjuang sendirian. Ucap Andika sambil berteriak marah pada kedua orang tuanya. Ia keluarkan semua amarah yang ada dalam dirinya. Kini kami sadar kalau ternyata kami tidak pernah salah membantu Boril. Jawab Bayu telak. Andika melotot dan terkejut. Tak disangka kalau Bayu mengatakan hal itu. Bayu lalu bangkit dari duduknya. Dan berjalan mendekati Andika. Dia boleh bejat, boleh brengsek seperti yang kamu katakan. Tapi kamu harus ingat Andika. Seluruh buruknya sifat Boril, dia masih menghormati orang tuanya. Tegas Bayu yang membuat Andika berdecih kesal. Tak sekalipun Boril mengangkat suara lebih keras daripada kami. Itulah kelebihan Boril yang tidak kamu miliki. Ucap Bayu lagi. Ia lalu melihat tajam putranya. Saran papa lupakan obsesimu itu. Selagi papa masih diam. Dan belum mengambil tindakan. Kembalilah ke rumah ini sebagai Andika kami, setelah kamu waras kembali. Andika mengeratkan tangannya. Ucapan Bayu barusan tersirat sebuah pengusiran. Lah melihat Cindy yang memalingkan wajah darinya. Andika pikir kalau Cindy marah padanya. Yang dia tidak tahu adalah Cindy tengah merasakan sakit karena dua darah dagingnya tengah berseberangan jalan kini. Karena tak mendapatkan restu dengan apa yang diinginkannya, Andika lalu pergi. Namun baru sampai pintu Va berhenti. Dan bicara kembali. Belalah Boril sebisa kalian. Dan aku akan mengambil apa yang sebenarnya sudah menjadi milikku, ucapnya sambil terus berjalan tanpa menoleh ke belakang lagi. Dia kecewa pada orang tuanya. Flashback off. Sekarang, Puncak Cisarua, Bogor. Hujan semakin deras mengguyur kawasan puncak. Aprilia masih menyusui Asam. Ia sedikit mengernyit ketika belum terbiasa dengan memberikan ASI untuk bayinya. Namun Aprilia tertawa sendiri ketika makhluk mungil itu kesulitan mencari sumber makanannya ketika terlepas dari mulut mungilnya. Begitu terus sampai bayinya menangis baru Aprilia memberikan lagi ASInya. Dia gemas sekali bila Azam menangis dan suka mendengar suaranya. Sampai Boril masuk dalam kamar dan Aprilia pun menghentikan aksi jahilnya. Lalu mulai serius menyusui Azam. Aprilia melihat suaminya yang baru saja mematikan ponselnya. Sudah tidur? Tanya Boril. Aprilia menggeleng. Lah memperlihatkan buah hati mereka yang sedang menyusu padanya dalam buayannya. Sini, duduk sini. Istirahat dulu. Dari kemarin Mas belum istirahat, ucap Aprilia sambil menepuk bagian kosong tempatnya bersandar. Boril menurut. Tak taruh ponselnya di atas nakas lalu mengikuti posisi istrinya yang bersandar. Sambil lihat baby Azam yang terlelap tidur namun masih menyusu itu. Kenapa gak sambil dikelonin? Nanti mama pegal kalau gendong terus. Nanti kalau bobo dan lepas, baru ditaruh. Boril tersenyum. Lah perhatikan wajah bayinya yang baru berusia 1 hari tersebut bergantian dengan istrinya.
Rupanya baby Azam mudah sekali terlelap hingga tak lama, Aprilia sudah bisa memindahkannya. Dengan sangat hati-hati pada perlak yang dilapis kasur bayi kecil, dan ia apit dengan guling. Mereka belum sempat membeli banyak. Ini semua mereka dapat dari klinik kemarin. Aprilia masih sangat muda dan pasti tak ada dalam mimpinya manapun memiliki anak di usia ini. Terkadang Boril merasa berdosa sekali jika dia ingat telah merebut kegadisannya hingga hamil. Liatin apa sih? Boril tersenyum lalu membawa Aprilia dalam pelukannya. Kenapa? Aprilia yang masih duduk berselonjor kaki, lalu bersandar pada dada Boril. Mas, sayang sama kamu Yu, Boril membenamkan hidungnya pada puncak kepala istrinya. Terima kasih sudah mau menjadi ibu di usia semuda ini. Dengan suami yang Mas rasa tak sebanding buat kamu. Dan kamu selalu menerima kekurangan Yu. Terima kasih, Mas janji gak akan ninggalin kamu. Dan selalu menjaga keluarga kita. Sampai Mas menutup mata nanti. Aprilia mengangkat tubuhnya yang bersender pada dada Boril. Lalu heran pada ucapan suaminya. Kok ngomongnya gitu? Boril terkekeh namun ia tak bisa menutupi kegelisahannya. Kamu masih muda. Dan Mas udah tua. Mas gak tahu bisa sampai kapan melihat pertumbuhan Azam. Kalau Mas ngomong gitu lagi aku marah. Boril tersenyum lalu mensapa tangan istrinya. Sejak dari pagi entah mengapa ia merasakan perasaannya tak enak. Dan ia sendiri bingung harus bagaimana. Ia bahagia. Namun ada setitik rasa yang membuatnya tak nyaman. Lalu memeluk kembali istrinya. Maaf, Mas gak akan ngomong gitu lagi. Maaf Tia, tolong jangan lagi. Entah apa yang ada di benak Boril hingga Aprilia tak mengerti mengapa suaminya bicara demikian. Yang Aprilia tidak tahu kalau Boril abis menelepon Bayu yang menceritakan tentang kedatangan Andika kemarin. Apko dan Liana baru akan masuk ke dalam villa setelah pulang membeli beberapa makanan untuk Aprilia. Dan Boril juga. Karena ibu hamil butuh asupan makanan dan Boril juga butuh makanan yang berenergi karena kehilangan banyak tenaga kemarin. Namun sebuah mobil SUV hitam masuk ke arah pekarangan villa. Dan menjadi perhatian keduanya. Siapa Pak? Gak tahu Bu. Tamunya Mas Boril kali ya Pak? Apko tak menjawab. Ia hanya fokus melihat sekitar 6 orang pria berpakaian serba hitam keluar dari mobil dan menghampiri mereka. Selamat sore Pak. Ucap seorang di antaranya. Selamat sore. Kata Apko. Kami dari Jakarta, diutus oleh Bapak Bayu untuk menjemput Ibu Aprilia dan Pak Boril, jawab pria bertubuh lebih rendah dari Apko itu dengan ramah. Oh, bentar ya. Saya. Apko lalu menoleh pada Liana pertanda agar istrinya itu tak bicara dulu. Liana pun diam. Dan Apko lalu menoleh ke arah orang itu lagi. Boleh saya bicara dengan Pak Bayu? Saya ayahnya Aprilia. Saya akan minta izin kalau saya yang akan mengantarkan anak cucu dan menantu saya pulang. Orang itu merubah ekspresi wajahnya. Yang semula ramah lalu mulai tak bersahabat. Jangan menghalangi perintah bos besar, kalau tidak ingin terkena masalah, ucap orang itu lagi. Namun Apko tak bergeming. Sedangkan Liana hanya terdiam sambil mulai merasakan takut dan berpegangan tangan pada lengan suaminya. Kalau begitu pulanglah. Bilang pada bos kalian, apa yang saya bilang tadi. Apko berbalik dan alangkah terkejutnya ia saat kepalanya ditodong pistol hingga ia menghentikan langkah. Dan Liana menjerit karenanya. Jangan banyak bicara kalau masih sayang nyawa. Tunjukkan di mana Aprilia dan Boril. Frit. Sementara itu. Ditutup lagi. Tanya Stella. Keduanya berhenti di depan jalan yang di portal karena longsor. Sehingga tak memungkinkan untuk dilewati.
Tak hanya mereka namun beberapa pengendara yang lain pun nampak kecewa karena harus mencari arah memutar yang lebih jauh lagi. Jalur utama longsor sehingga beberapa akses jalan telah ditutup. Masa dari semua jalan gak ada yang bisa dilewati sih mas. Kita udah muter-muter loh ini. Sependapat dengan Stella, Alex pun berpikir demikian. Longsor hanya berada di jalan kemarin yang mereka lewati. Kenapa belum dievakuasi juga? Dan kenapa merembet ke jalan-jalan yang lain? Tapi aneh loh mas, kok Pak Hadi bisa lewat sini ya semalam? Buat ambil mobil papa. Memangnya naik apa? Heli? Tanya Stella lagi. Namun Alex tak berminat untuk menjawabnya. Ia merasa ada yang aneh di sini. Hujan telah berhenti dan hanya menyisakan rintik-rintiknya. Namun mereka belum juga menemukan jalan pulang, beberapa pengendara motor yang lain lalu berputar arah mencari jalan tikus yang lain. Namun ada yang menarik perhatian Alex Prakoso. Alex sejak tadi memperhatikan pada dua motor besar yang berada di belakang mereka dari tadi. Seolah-olah tersesat sama seperti pengendara yang lain. Namun terus mengikuti Alex kemanapun Alex membelokkan motornya. Mas yang lain pada putar arah. Ayo. Alex pun mengikuti permintaan Stella. Lalu berbelok arah. Bukan untuk mencari jalan. Namun memastikan kalau dua pengendara motor itu mengikutinya atau bukan. Jika belasan motor yang lain berbelok ke arah kanan, Alex malah membelokkan motornya ke arah kiri. Lewat jalan setapak yang lebih licin. Stella terkejut. Alex mengambil arah ke kebun-kebun jagung yang luas dan tinggi. Ia keratkan pegangannya pada jaket Alex. Dia tahu Alex tak akan mengambil kesempatan darinya dan pasti ada hal yang membuat pria itu harus mengambil jalan sempit seperti ini. Dari spion motor, Stella lalu melihat dua motor yang mengikuti mereka. Dia menelan ludahnya gugup. Jangan-jangan itu begal dan sedang mengincar mereka. Dalam hati Stella pun berdoa agar mereka bukanlah orang jahat. Dan saat itulah ia merasa jika Alex menarik gas motor sangat cepat dan masuk ke celah-celah jalan setapak. Dua pengendara motor itu kehilangan jejak. Alex dan Stella terlalu cepat hingga mereka tak bisa menyusulnya. Kedua orang pria yang memakai helm full face itu lalu membuka helmnya dan meletakkannya di jok motor. Lalu turun dan berkeliling mencari kemana kira-kira ada petunjuk jalan yang diambil Alex. Kemana mereka pergi? Cepet banget. Padahal ini jalan tikus, cari sampai dapat. Ucap yang satunya. Mereka kebingungan. Lalu tiba-tiba saja, DORRRRIN. Dua orang itu melotot manakala sebuah tembakan dari sebuah senjata api, melesakkan peluru, melewati kepala mereka dan mengenai pohon di belakang keduanya. Wajah mereka langsung pucat pasi. Dan berbalik ke belakang. Sudah ada Alex yang menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Dengan wajah dingin dan tajam. Orang yang mereka buntuti ternyata tahu cantik kini tengah mengancam nyawa mereka. Terpaksa keduanya pun mengangkat tangan. Siapa yang menyuruh kalian? Keduanya hanya saling diam tak mau menjawab pertanyaan Alex. DORRRR. Kali ini Alex menembak ke arah kaki keduanya. Meski hanya mengenai tanah, namun berhasil membuat dua orang itu menjerit dan tiarap. Siapa yang menyuruh kalian? Ampun Kang. Jawab salah satunya dengan takut. Keduanya masih tiarap di tanah. SIAPAAA. Kami gak tahu Kang. Kami cuma disuruh orang buat menghalau Akang supaya gak pulang ke villa. Ampun Kang. Jangan apa-apain kita. Kita gak tahu apa-apa. Stella lalu keluar dari tempat persembunyiannya. Ia terkejut ketika mendengar kalau mereka ditugaskan untuk menghalau langkah agar tak pulang. Mas, kenapa? Kenapa kita jangan pulang? Sejuta pertanyaan mulai berputar di benak Stella.
Bukan dirinya yang cemas melainkan keluarganya. Dan Alex sendiri pun beranggapan demikian. Pasti ada hubungannya dengan jalur yang ditutup di setiap tempat. Sialan. Kita pasti dialinkan agar jangan sampai villa. Dengan mengirim curut-curut ini, Alex menodongkan lagi pistolnya dan kedua orang itu pun berteriak memohon ampun. Stella menggelengkan kepalanya lalu mulai menangis. Mas, Papa, Mai, aku takut mereka kenapa-napa.